1731. Di dalam lautan darah, Zhou Chuang dan Ma Sangxi melindungi Lu Ye saat mereka menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama, Lu Ye tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya sedikit pucat, bahkan matanya sedikit redup. Tidak diragukan lagi ini adalah efek samping dari penggunaan sedikit persepsi spiritual. Di depannya, Chu Su tidak bisa mati lagi. Entah itu tubuh fisiknya atau jiwanya, semuanya compang-camping. Lu Ye melepas cincin penyimpanan Chu Su dan memasukkan tubuhnya ke alam bunga kecil. Dia kemudian memandang Zhou Chuang dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, rekan kultivator." Zhou Chuang melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak berbuat banyak. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda memerlukan bantuan Pulau Empat Sudut?" Dia sudah memberitahu Jade Moon lain dari dunianya tentang Pulau Tiga Dunia. Mereka semua sepakat bahwa jika Pulau Tiga Dunia membutuhkan bantuan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Mereka tidak menghubungi Pulau Tiga Dunia di masa lalu karena mereka takut akan melibatkan Pulau Tiga Dunia. Bagaimanapun, mereka telah menyebabkan banyak masalah setelah datang ke Laut Wan Siang. Namun, Pulau Tiga Dunia sudah dalam masalah, jadi tidak perlu khawatir akan melibatkan mereka. Tidak perlu melakukan itu untuk saat ini. Aku akan mengurus sisanya sendiri, kata Lu Ye. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berpisah. Ma Sangxi membawa Lu Ye dan bergegas menuju Laut Domain Segudang. Kematian Chu Su tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Jika ada orang di Pulau Baiyue yang mencoba menghubungi Chu Su, mereka akan mengetahuinya. Bagaimanapun, jimat suara akan kehilangan efeknya ketika seorang kultivator meninggal. Lu Ye telah menggunakan umpan balik dari jimat suara untuk menentukan apakah Tang Jun sudah mati atau masih hidup. Oleh karena itu, jika dia ingin mengambil alih Pulau Baiyue, dia harus bertindak cepat. Begitu Pulau Baiyue mengetahui kematian Chu Su, Lu Ye tidak punya ruang untuk melaksanakan rencananya. Saat bergegas menuju Pulau Baiyue, Lu Ye juga mencerna informasi yang diperolehnya dari Chu Su. Karena jiwa Chu Su sudah mulai hancur selama proses penggunaan sedikit persepsi spiritual, informasi yang diperoleh Lu Ye darinya tidak lengkap. Banyak hal yang tersebar. Namun, ini sudah cukup. Karena Lu Ye sedang terburu-buru, Ma Sangxi tentu saja tidak berani menunda. Lautan darah yang luas kini telah mengembun menjadi bola kecil yang menyelimuti dirinya dan Lu Ye. Kecepatan mereka dinaikkan hingga batasnya. Alasan mengapa mereka tidak menggunakan Starbot adalah karena Lu Ye telah menginstruksikan mereka untuk melakukan sesuatu di bawah naungan lautan darah. Jika mereka menggunakan Starbot, itu tidak akan senyaman itu. Ma Sangxi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ye, jadi dia tidak bertanya. Namun tak lama kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menoleh dan melihat ke samping, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa aura Lu Ye berubah dengan cepat, dan dia tidak lagi tampak seperti dirinya. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang tidak dapat dibayangkan. Setiap kultivator memiliki aura uniknya masing-masing, terutama saat mereka menyalurkan kekuatannya. Meskipun aura ini terkadang berubah sedikit, namun tidak banyak berubah. Namun, Ma Sangxi merasa sulit memahami situasi Lu Ye saat ini. Aura Lu Ye telah mengalami perubahan mendasar. Jika Ma Sangxi tidak melihatnya dengan matanya dan hanya menggunakan Divine Sense-nya untuk merasakannya, dia tidak akan bisa mengetahui bahwa aura ini milik Lu Ye. Yang lebih mengejutkannya adalah saat aura Lu Ye berubah, auranya juga meningkat. Dia jelas hanya berada di tahap awal alam giok bulan, namun pada saat ini, dia menampilkan fluktuasi aura dan kekuatan sihir dari kultivator alam giok bulan tahap akhir. Jika Ma Sangxi tidak yakin bahwa Lu Ye lah yang terbungkus lautan darah, dia hampir mengira dia sedang menggendong Chu Su. Karena perasaan yang diberikan Lu Ye padanya saat ini terlalu mirip dengan Chu Su yang sial itu. Apakah aku mirip dengannya? Lu Ye tiba-tiba bertanya. Ma Sangxi dengan cepat mengangguk. Sama saja. Lu Ye tidak berkomentar. Tato roh kekuatan semu yang disimpulkan oleh pohon bakat tidak diragukan lagi lebih berguna dari sebelumnya. Ini karena tato roh kekuatan semu sebelumnya hanya bisa mengubah fluktuasi kekuatannya, tapi tidak auranya. Namun, tato roh kekuatan semu saat ini bahkan bisa mengubah aura Lu Ye. Dalam pertempuran sebelumnya, Lu Ye secara pribadi menyiksa Chu Su dengan pedangnya, tidak hanya untuk menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi juga untuk membiasakan dirinya dengan auranya selama pertempuran sebagai persiapan untuk tato roh kekuatan semu saat ini. Sekarang, tampaknya hal itu berfungsi dengan baik. Tentu saja, jika ada seseorang yang sangat akrab dengan Chu Su di sini, Lu Ye tidak yakin apakah mereka akan melihat adanya kekurangan. Di mata Ma Sangxi, tato roh kekuatan semuanya sempurna karena Ma Sangxi tidak mengenal Chu Su. Namun, jika dia bertemu dengan seseorang yang akrab dengan Chu Su, dia tetap harus berhati-hati. Saat tato roh kekuatan semu diaktifkan dan dipelihara, Lu Ye segera mengaktifkan tato roh berwajah 1000 untuk merubah wajahnya. Penampilannya berubah dengan cepat, dan bahkan bentuk tubuhnya mulai berubah ke arah Chu Su. Suara retakan datang dari tulangnya, dan dia menjadi sedikit lebih pendek begitu saja.
Dulu, tato roh berwajah seribu hanya bisa mengubah penampilan seseorang. Namun, dengan tato roh berwajah seribu yang disimpulkan oleh pohon bakat, bahkan bentuk tubuh pun bisa sedikit diubah. Tentu saja, perubahan semacam ini ada batasnya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia bisa berubah menjadi binatang iblis. Chu Zu adalah manusia, begitu pula Lu Ye. Terlebih lagi, keduanya berukuran hampir sama, jadi masih ada ruang untuk perubahan. Mulut Masangsi terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak mengerti jenis keterampilan sihir apa yang tuannya gunakan. Dengan tato roh kekuatan semu dan tato roh berwajah seribu, Lu Ye di sampingnya adalah Chu Zu yang hidup. Setidaknya di mata Masangsi, tidak ada kekurangan untuk dibicarakan. Baru pada saat inilah Masangsi akhirnya memahami apa yang Lu Ye rencanakan. Jelas sekali dia ingin menggunakan identitas Chu Zu untuk menyelinap ke Pulau Baiyue dan menimbulkan keributan. Jika Pulau Baiyue tidak siap, situasinya akan kritis. Setelah tato roh berwajah seribu, Lu Ye kemudian mulai memecahkan cincin penyimpanan Chu Zu. Tidak sulit sama sekali. Tampaknya penyamarannya bahkan telah menipu batasan cincin penyimpanan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan satu set pakaian yang biasa dikenakan Chu Zu dari cincin penyimpanan dan menggantinya. Dia kemudian menata ulang gaya rambutnya, mempertahankan pedang pansan miliknya, dan mengubah suaranya. Dia mengobrol sebentar dengan Masangsi, mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan penyamarannya. Pulau Baiyue, di seluruh Laut Wanxiang, adalah tempat harta karun yang bagus. Pulau spiritual ini telah menjadi pulau spiritual bermutu tinggi sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Hingga saat ini, belum banyak perubahan. Galaksi Baiyue telah menyerang dan menduduki pulau spiritual ini lebih dari 800 tahun yang lalu. Sejak saat itu, mereka menjadi pemilik pulau ini. Setelah 800 tahun damai, formasi pelindung telah mengumpulkan banyak kekuatan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanan pulau spiritual. Pulau Baiyue bukan satu-satunya yang seperti ini. Faktanya, sebagian besar pulau spiritual unggulan di Laut Wanxiang berada dalam situasi yang sama. Banyak pasukan telah lama menduduki pulau spiritual superior, dan pertahanan mereka tidak dapat ditembus. Ini juga merupakan alasan mengapa hanya ada sedikit pertempuran di kepulauan spiritual superior di Laut Wanxiang. Pertama, ada Sansein Realm yang berkoordinasi di belakang layar. Kedua, tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk menghancurkan formasi pelindung pulau spiritual superior. Ambil contoh Pulau Baiyue. Jika seseorang ingin menghancurkan formasi pelindungnya, setidaknya 10 Jade Moon harus menyerangnya terus-menerus selama 1 atau 2 hari. Namun, apakah Pulau Baiyue akan memberikan kesempatan seperti itu kepada orang lain? Ketika seseorang menyerang, mereka bisa melawan. Formasi susunan dan harta dharma di pulau itu bukan hanya untuk pertunjukan. Pulau Baiyue tidak kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Ini hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan para kultivator galaksi Baiyue untuk kultivasi mereka sendiri. Oleh karena itu, ini bukanlah pulau spiritual komersial. Sebagian besar kultivator yang tinggal di pulau itu berasal dari galaksi Baiyue. Sesosok bergegas dari jauh. Ketika dia tiba di depan formasi pelindung, dia mengeluarkan sebuah tanda dan melambaikannya. Formasi pelindung segera terbuka, dan sosok itu muncul. Kultivator yang bertugas menjaga pulau merasakan pergerakan tersebut dan melihat ke atas. Ketika dia melihat bahwa itu adalah marsial paman Chu Zu, dia membuang muka. Tentu saja, Chu Zu bukanlah Chu Zu, tapi Lu Ye. Mustahil bagi Lu Ye untuk memasuki Pulau Baiyue secara terbuka hanya dengan mengandalkan kekuatan palsu dan spirit rune berwajah seribu. Formasi pelindung saja sudah cukup untuk menghentikannya keluar. Chu Zu adalah seorang Jade Moon dari Pulau Baiyue. Dia tidak mungkin membiarkan formasi pelindung terbuka untuk membiarkannya masuk. Jika tidak, dia akan ketahuan. Namun, Lu Ye tidak hanya memiliki 2 spirit rune ini. Dia juga memiliki sejumlah besar bagian memori dari Chu Zu. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk memasuki Pulau Baiyue. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai Chu Zu, mereka tidak akan bisa bergerak semudah Lu Ye tanpa ingatan Chu Zu. Dari bagian ingatan Chu Zu, Lu Ye secara kasar mengetahui mengapa dia diperintahkan pergi ke dunia Yi Yuan kali ini. Namun, dia belum mengetahui secara spesifik. Menurut rencana perjalanan aslinya, Chu Zu pasti akan bertemu dengan Jade Moon lain di pulau itu setelah dia kembali dan menjelaskan situasi di dunia Yi Yuan. Namun, Lu Ye bukanlah Chu Zu. Dia tidak tahu dengan siapa Chu Zu berbicara di dunia Yi Yuan, jadi mengapa dia bertemu dengan Jade Moon yang lain. Dia datang ke sini untuk menghindari kontak dengan Jade Moon yang lain sebanyak mungkin. Waktunya singkat, jadi begitu dia memasuki Pulau Baiyue, dia langsung menuju ke satu arah. Segera, dia tiba. Itu adalah aula yang besar. Ada para kultivator yang menjaga di dalam dan di luar aula. Itu jelas merupakan tempat yang penting. Ini memang tempat yang penting karena merupakan salah satu basis susunan formasi pelindung Pulau Baiyue.
Basis susunan yang ditempatkan di sini adalah fondasi untuk mempertahankan pengoperasian formasi pelindung. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat sentral untuk mengumpulkan energi. Ada total 8 pangkalan susunan seperti ini di Pulau Baiyue. Begitu Luye muncul, para kultivator yang menjaga di luar aula segera maju ke depan dan dengan hormat berkata, "Salam, Paman Bela Diri." Luye mengangguk dan langsung berjalan ke aula. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, "Aktifkan formasi susunan aula." Formasi pelindung tidak beroperasi dengan lancar. Saya ingin memeriksa penyebabnya. Di antara berbagai informasi yang dia peroleh dari Chuzu, yang paling bermanfaat adalah bahwa Chuzu benar-benar mengembangkan formasi Dao. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat untuk melakukan beberapa penyesuaian dan memeriksa formasi pelindung di Pulau Baiyue. Tentu saja, meskipun dia tidak memiliki alasan ini, Jademun di bawahnya tidak akan mengatakan apapun jika dia datang untuk memberi perintah sebagai Jademun. Namun, identitas seorang kultivator formasi Dao tidak diragukan lagi memudahkan Luye untuk bergerak. Setelah mendengar kata-kata Luye, Jademun tidak ragu-ragu. Dia segera melangkah ke dalam aula dan berteriak, "Aktifkan formasi susunan aula." 1732. Karena istana ini adalah basis dari formasi besar pulau itu, mereka tentu saja tidak akan lengah. Sejumlah besar formasi telah dibentuk baik di dalam maupun di luar istana. Hal ini untuk memastikan bahwa meskipun seseorang menyusup ke pulau, setelah formasi istana diaktifkan, mereka tidak akan dapat menghancurkan basis formasi dalam waktu singkat. Keamanan semacam ini tidak bisa dikatakan lemah, tapi kebetulan mereka bertemu dengan Luye. Ada juga 5 atau 6 kultivator yang bertugas di dalam istana. Meskipun mereka hanya berada di alam konstelasi dan tidak berarti banyak di mata Luye, jika dia dengan paksa menangani mereka, dia pasti akan mengungkapkan beberapa petunjuk dan ketahuan. Namun, setelah dia memberi perintah sebagai Chuzu, orang-orang ini segera mengaktifkan formasi istana. Ketika suara mendengung terdengar, seluruh istana diselimuti oleh formasi, mengisolasinya dari dunia luar. Luye tahu bahwa keributan di sini pasti akan membuat khawatir Jademun lainnya di pulau itu, jadi setelah formasi diaktifkan, dia tidak ragu-ragu untuk membuka pintu ke alam bunga kecil. Kultivator konstelasi Pulau Baiyue semua melihat ke arah Luye, menunggu perintah berikutnya. Tanpa diduga, sebuah pintu tiba-tiba muncul dari udara, membuat mereka takjub. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Paman Bela Diri Chuzu. Sesaat kemudian, pintunya berdesir, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Ma Sangxi. Saat mereka mendekati Pulau Baiyue, Luye telah memasukkannya ke alam bunga kecil. Sekarang mereka akan bergerak, dia tentu saja harus membiarkannya keluar. Sementara kultivator konstelasi Pulau Baiyue masih linglung, cahaya berdarah muncul di bidang penglihatan mereka. Kemudian, memenuhi seluruh istana. Kultivator terus-menerus keluar dari pintu alam bunga kecil. Mereka semua adalah kultivator Pulau Tiga Alam. Setelah lebih dari 100 orang keluar, Luye menutup pintu dan keluar. Formasi istana masih dipertahankan, namun tidak ada yang mengetahui bahwa bagian dalam istana telah berubah. Luye baru saja meninggalkan formasi istana ketika dia mendengar suara di telinganya. "Saudara bela diri muda, apa yang sedang kamu lakukan?" Dia tahu bahwa keributan di sini memang menarik perhatian Jademuns di Pulau Baiyue. Orang ini menanyakannya melalui transmisi suara. Seperti yang diharapkan, rencananya tidak mungkin berjalan mulus tanpa kemunduran. Jadi, ketika dihadapkan pada pertanyaan pihak lain, ekspresi Luye tidak berubah saat dia menjawab. "Ketika saya kembali, saya menemukan bahwa operasi formasi agak tidak normal. Saya sedang memeriksanya." Suara itu tidak meragukannya. Bagaimanapun, Chuzu awalnya bertanggung jawab atas ini. Ia berkata, "Adik bela diri junior, periksalah secara detail. Formasi ini sangat penting, jadi kau tidak boleh gegabah." "Ya, kalau sudah selesai di sini, ingatlah untuk datang menemui saya," pihak lain mengingatkan lagi. "Mengerti." Saat berbicara dengan pihak lain, Luye dengan cepat tiba di aula tempat markas susunan kedua berada. Penempatan di sini sama persis dengan aula sebelumnya, hampir tidak ada perbedaan. Luye melakukan hal yang sama dan dengan cepat mengambil kendali istana dari dalam, meninggalkan Luan Xiao memimpin 100 konstelasi bintang untuk bersembunyi di dalam. Berikutnya adalah yang ketiga, dan para kultivator tiga alam, yang dipimpin oleh Yan Miao, tetap tertinggal. Ketika dia sampai di aula keempat, langkah kaki Luye terhenti sedikit karena ada sosok yang menunggu di depannya. Liu Yu, kultivasi Jademun berada di tahap tengah. Meskipun dia berada di Pulau Baiyue, dia bukanlah salah satu dari 5 penjaga besar pulau itu. Situasinya di Pulau Baiyue sama dengan posisi Tang Jun dan Cheng Xin saat ini. Karena mereka tidak terdaftar, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran pulau spiritual. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk tinggal di Pulau Baiyue. Awalnya, ada 7 Jademun di Pulau Baiyue. Ada 5 penjaga hebat, satu lagi selain Liu Yu. Namun,
Setelah Jademun dibunuh oleh Lu Ye, Jademun lainnya terdaftar di bawah pimpinan Yu Huan dan menggantikan orang yang terbunuh. Liu Yu tidak perlu mendaftar dan masih bisa menjalankan perannya. Ini karena, seperti Chu Zu, dia juga mengembangkan arai Dao. Dalam hal kultivasi, dia lebih rendah dari Chu Zu, tetapi dalam hal arai Dao, dia lebih kuat dari Chu Zu. Oleh karena itu, di Pulau Baiyue, dia dan Chu Zu menangani masalah yang berkaitan dengan arai Dao bersama-sama. Bahkan bisa dikatakan dialah yang bertanggung jawab. Alasan dia menunggu di sini jelas karena dia telah mendengar tentang situasinya dan datang secara khusus. Benar saja, setelah melihat Lu Ye, Liu Yu berkata, "Kakak senior, apa yang salah dengan pengoperasian susunan besar? Kami masih menyelidiki, tapi kami sudah memiliki beberapa petunjuk. Ayo, aku akan memberitahumu secara detail." Lu Ye melangkah maju dan merangkul bahu Liu Yu, lalu berjalan menuju aula. Liu Yu langsung merasa sedikit tidak nyaman karena Chu Zu belum pernah memperlakukannya dengan hangat sebelumnya. Namun, dia tidak curiga dan dibawa ke aula oleh Lu Ye. "Aktifkan arai Dao di aula besar," perintah Lu Ye seperti biasa. Liu Yu tampak bingung. Jika ada masalah dengan arai Dao di pulau itu, mengapa kita harus mengaktifkan arai Dao di sini? Tidak ada hubungan antara keduanya. Jika mereka ingin menyelidiki arai Dao di pulau itu, mereka hanya perlu memeriksa situasi di pangkalan arai. Ini adalah pengetahuan umum. Jangan banyak bertanya, kamu akan segera mengetahuinya. Masalahnya kali ini sedikit merepotkan. Lu Ye sengaja bingung. Namun, Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior, jika kita benar-benar melakukan itu akan menghalangi pemeriksaan arai Dao di pulau itu. Bahkan mungkin menyebabkan kita melakukan beberapa kesalahan. Kakak senior, beritahu aku dulu, apa yang salah dengan arai di pulau?" Dalam hal arai Dao, dia lebih kuat dari Chu Zu, jadi dia sangat yakin bahwa Chu Zu telah melakukan kesalahan kali ini. Lu Ye meliriknya dari sudut matanya dan mendesah pelan. "Apa yang salah?" Liu Yu sedikit bingung. Dia merasa kakak senior Chu Zu agak aneh hari ini, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya aneh. "Adik laki-laki, lihat apa ini," tiba-tiba Lu Ye berkata. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih. Pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia memegangnya secara horizontal di depan Liu Yu. Liu Yu menatap Mountain Saber dengan bingung. Dia tidak bisa mengikuti alur pemikiran Lu Ye sama sekali. Saat dia hendak bertanya, suara dentang terdengar, dan cahaya pedang melintas di pandangannya. Pada jarak sedekat itu, dan Liu Yu sama sekali tidak waspada terhadap Lu Ye, bagaimana Jademun tingkat menengah bisa memblokir serangan Mountain Coiling Saber. Garis darah merembes keluar dari leher Liu Yu. Dia samar-samar menyadari apa yang telah terjadi, dan matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Dia tidak percaya kakak senior Chu Zu akan menyerangnya. Mungkin itu adalah kilasan inspirasi sebelum dia meninggal, atau mungkin karena Lu Ye telah mengungkapkan kelemahan dalam serangannya, tapi Liu Yu berteriak, "Kamu bukan Chu Zu." Saat dia berteriak, energi transendensinya melonjak, seolah memperingatkan Lu Ye. Namun, di saat berikutnya, kepalanya terbang tinggi ke udara, dan darah muncrat dari lehernya. Di aula utama, para kultivator yang bertugas tercengang. Pada saat itu, Paman Tuan Chu Zu tiba-tiba menyerang Paman Tuan Liu Yu, dan Paman Tuan Liu Yu dipenggal bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Menyaksikan Jademun meninggal secara tragis di depan mata mereka merupakan dampak psikologis dan visual yang sangat besar. Setelah Lu Ye membunuh Liu Yu, dia mengeluarkan jimat suaranya sendiri dan mengirimkan pesan. Kemudian, dia memandang para kultivator tanpa ekspresi. Para kultivator gemetar ketakutan. Hampir pada saat yang sama Liu Yu meninggal, Divine Sense dari Pulau Baiyue menyebar. Divine Sense dari keempat Jademun adalah yang terkuat. Keributan yang disebabkan oleh kematian Jademun terlalu kentara, sehingga mereka langsung merasakannya. Teriakan Liu Yu sebelum dia meninggal membuat mereka menyadari betapa parahnya masalah ini. Di ruang rahasia, keempat penjaga Jademun muncul dari pengasingan pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, sebelum mereka bisa bergegas ke sisi Lu Ye, seluruh Pulau Baiyue tiba-tiba berdengung. Kemudian, formasi pelindung pulau itu bergetar beberapa kali, dan cahayanya meredup secara signifikan. Pada saat ini, para kultivator yang bertugas di aula utama telah terbunuh. Bahkan basis formasi yang tersisa di sini telah dihancurkan sepenuhnya oleh Lu Ye dalam waktu singkat. Di saat yang sama, Ma Shangxi, Luan Xiao, dan yang lainnya, yang telah diatur sebelumnya, juga menyerang bersama. Basis formasi di 3 aula utama lainnya juga dihancurkan. Hanya ada 8 formasi pelindung di seluruh Pulau Baiyue. Meski 4 di antaranya hancur sekaligus, formasi pelindung pulau itu tidak hancur total, namun, dampaknya cukup besar. "Beraninya kamu, pencuri!" Yu Huan berteriak dengan marah. Dia menyerang ke arah Lu Ye, tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Dia bukan satu-satunya yang mendekat, 3 penjaga Jademun lainnya juga mendekat.
Lu Ye mempertimbangkan kekuatannya dibandingkan kekuatan pihak lain dan memilih untuk tidak mengambil risiko. Dia tidak takut pada salah satu penjaga Jade Moon dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi sekarang setelah 4 dari mereka menyerangnya, dia tidak punya pilihan selain menghindari mereka. Dia berdiri di tempatnya dan dengan dingin melihat ke arah Yu Huan. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Ini hanya kepentingan saja. Karena kau memilih untuk menyerang Pulau Tiga Alam milikku, kau seharusnya tahu bahwa hari ini akan tiba. Hari ini, para kultivator Tiga Alam akan menghancurkan Pulau Baiyue milikmu." Mata Yu Huan melebar karena marah. Dia mengangkat tangannya dan memanggil harta ajaib seperti panah. Setelah sedikit gemetar, ia melesat ke arah Lu Ye seperti sambaran petir. Namun, saat serangan harta karun ajaib hendak mencapainya, spirit rune tiba-tiba muncul di bawah kaki Lu Ye, dan dia menghilang ke udara. Yu Huan tertegun saat dia melihat ke arah menghilangnya Lu Ye. Dia secara alami melihat bahwa Lu Ye belum mati, tapi dia telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk tiba-tiba menghilang. Di pihak Pulau Baiyue, Liu Yu telah terbunuh. Karena musuh berani menyamar sebagai Chu Su, itu berarti kemungkinan besar Chu Su juga akan menemui kemalangan. 4 basis formasi mereka telah hancur. Dapat dikatakan bahwa ini adalah krisis yang belum pernah mereka temui selama 800 tahun. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa banyak musuh telah muncul di 3 dari 4 istana basis formasi. Selain itu, masing-masing istana dipimpin oleh Jade Moon yang menyerang. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang berhasil menerobos, tapi itu pasti ada hubungannya dengan orang yang menyamar sebagai Chu Su. Lagi pula, orang itu pernah ke 3 istana ini sebelumnya. Mata Yu Huan terbakar kebencian ketika dia mendengar Lu Ye melaporkan asal-usulnya dari Pulau Tiga Alam. Dia segera mengeluarkan jimat suara dan mengirimkan pesan. "Kamu bisa menyerang sekarang. Pulau Tiga Alam telah mengirimkan pasukan untuk menyergap Pulau Baiyueku. Mereka telah mengirimkan setidaknya 4 Jade Moon dan 500 kultivator. Pulau Baiyue telah menempati tempat ini selama 800 tahun, jadi mereka tentu saja mempunyai banyak sekutu." Sasaran pesan Yu Huan adalah salah satu sekutu yang dekat dengan Pulau Tiga Alam. Mereka sangat tertarik dengan Pulau Tiga Alam, dan Pulau Baiyue memiliki banyak koneksi dengan mereka. 1733. Saat ini, Yu Huan telah mengirim pesan. Jelas, dia menyadari bahwa ini adalah sebuah peluang. Meski pulau utama mengalami kerugian besar dan menghadapi krisis, Pulau Tiga Dunia telah mengerahkan begitu banyak kekuatan. Pertahanan mereka pasti lemah. Jika kekuatan ketiga tiba-tiba menyerang Pulau Tiga Dunia pada saat ini, pulau itu pasti akan jatuh. Mungkin mereka bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan krisis di Pulau Baiyue. Ada banyak peraturan di Laut Wanxiang. Misalnya, paling banyak ada 5 Jade Moon yang terdaftar di setiap pulau spiritual. Hanya kelima Jade Moon yang dapat berpartisipasi langsung dalam pertempuran untuk pulau spiritual. Mereka yang tidak terdaftar tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara langsung. Contoh lainnya adalah dalam pertempuran memperebutkan pulau spiritual, hanya 2 kekuatan yang dapat bersaing di setiap medan perang. Kekuatan ketiga tidak boleh ikut campur. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh sinar matahari dari galaksi Wanxiang untuk menghindari pertempuran skala besar. Jika tidak ada aturan seperti itu, maka setelah pertempuran terjadi, semua orang akan menyeret sekutunya ke dalam pertempuran. Cepat atau lambat akan menimbulkan kekacauan di Laut Wanxiang yang merugikan pengelolaannya. Terlebih lagi, begitu pertempuran terjadi, kebencian akan meningkat, dan setiap orang akan memperoleh lebih sedikit manfaat. Aturan-aturan ini lahir di lingkungan khusus seperti Laut Wanxiang. Ada terlalu banyak kekuatan yang berkumpul di keajaiban luar angkasa ini. Jika peraturan yang tampaknya tidak masuk akal ini tidak ditetapkan, maka tidak akan ada pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun Pulau Baiyue memiliki banyak sekutu, Yu Huan tidak dapat membuat mereka mendukung pulau utama. Ini karena medan perang ini milik Pulau Tiga Dunia dan Pulau Baiyue. Kekuatan ketiga manapun tidak boleh ikut campur. Namun, dia bisa mengirimkan pesan kepada sekutunya untuk menyerang Pulau Tiga Dunia. Pulau Tiga Dunia adalah medan perang lainnya. Tidak lama setelah pesan terkirim, di pulau spiritual lainnya, kapal-kapal planet melayang ke langit dan menyerbu menuju Pulau Tiga Dunia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kekuatan pertahanan Pulau Tiga Dunia terlihat jelas bagi orang-orang yang jeli ini. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa setidaknya 4 Jade Moon dan 500 kultivator telah melancarkan serangan diam-diam di Pulau Baiyue, pulau spiritual yang berhubungan dengan Yu Huan menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil alih Pulau Tiga Dunia. Ini karena Pulau Tiga Dunia tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan saat ini. Apalagi Pulau Tiga Dunia belum lama beroperasi. Formasi pertahanan pulau jelas tidak memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Jika mereka menyerang sekarang, mereka akan mampu menghancurkan Pulau Tiga Dunia.
Saat identitas Luye terungkap, dan 500 kultivator yang dipimpin oleh 3 Jade Moon menghancurkan 3 basis formasi Pulau Baiyue, sosok yang telah bersembunyi di pulau tak berpenghuni tidak jauh dari Pulau Baiyue selama beberapa hari muncul. Dia mengutuk, hajingan itu akhirnya bergerak. Aku hampir tercekik. Sosok ini montok di depan dan belakang. Itu adalah hantu yang sedang berkultivasi di Istana Kaisar Siput. Meskipun ada kultivator hantu di Pulau Tiga Alam, mereka semua berada di alam konstelasi. Mereka tidak jauh dari Pulau Baiyue. Jika mereka ingin bersembunyi di sini, para kultivator Pulau Tiga Alam akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika Lu Ye memutuskan rencana menangani Pulau Baiyue, dia memanggil Ghost kembali. Tentu saja Ghost tidak senang. Dia sangat senang berkultivasi bersama Bai Lu di Istana Huang Luo. Bagaimana dia bisa bersedia untuk keluar dan terlibat dalam masalah-masalah yang menyusahkan ini? Setelah dipukuli, dia menjadi patuh. Di masa lalu, sebelum Lu Ye menerobos menjadi Jade Moon, dia sudah bisa melawan Ghost hingga seri. Sekarang Lu Ye telah berevolusi menjadi Jade Moon, Ghost bukanlah tandingannya. Melihat ke arah Pulau Baiyue, Ghost mengeluarkan siput laut biru dan meletakkannya di dekat mulutnya. Kekuatan sihir mengalir dengan bebas saat dia dengan lembut meniupnya. Kekosongan di depannya berputar dan berubah menjadi sebuah pintu. Di depan Istana Siput Kaisar di Istana Kaisar Siput, He Baichuan memimpin 500 konstelasi Pulau Tiga Alam dan menunggu selama beberapa hari. Saat pintu terbuka, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Waktunya telah tiba. Hari ini adalah hari di mana Pulau Tiga Alam menjadi terkenal. Apakah kita bisa menempatkan diri kita di Laut Segudang di masa depan tergantung pada pertempuran hari ini? Semuanya, ikuti aku dan bunuh musuh. Kita tidak akan beristirahat sampai kita mengalahkan Pulau Baiyue. Kami tidak akan beristirahat sampai kami mengalahkan Pulau Baiyue. 500 konstelasi bintang meraung serempak. Konstelasi bintang belum pernah bertemu siapapun dari Pulau Baiyue sebelumnya, apalagi punya dendam pribadi. Namun, sejak Jade Moon dari Pulau Baiyue menyergap Tang Tua dan mencegat Luan Xiao dan He Baichuan, dendam antara kedua pulau telah terbentuk. Ini karena jika operasi Pulau Baiyue berhasil pada hari itu, Tang Jun tidak hanya akan meninggal, tetapi Luan Xiao dan He Baichuan juga akan mengalami kemalangan. Tanpa perlindungan Jade Moon, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Laut Segudang? Mereka hanya akan menjadi pohon tanpa akar, sungai tanpa sumber, hanyut di Laut Segudang. Mereka berasal dari galaksi terpencil seperti galaksi Siput Giok. Bahkan tidak ada satupun matahari di seluruh galaksi. Mereka merindukan keajaiban alam semesta. Sekarang setelah mereka akhirnya keluar dan tiba di tempat makmur ini, mereka secara kebetulan menempati sebuah pulau spiritual. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain merebutnya dan mengusir mereka? Menjaga pulau adalah untuk mempertahankan diri. Serangan balik adalah cara untuk membangun pijakan. Mereka ingin membangun pijakan di Laut Segudang yang rumit ini karena hanya dengan begitu galaksi mereka akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Jika Pulau Baiyue ingin menyerang Pulau Tiga Alam, mereka akan menjadi musuh yang tidak akan berhenti sampai mereka mati. He Baichuan adalah orang pertama yang bergegas keluar dari pintu. Mengikuti di belakangnya adalah sosok-sosok yang tidak ragu-ragu dan dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya dalam waktu singkat, sosok-sosok yang berkumpul di depan Istana Kaisar Siput semuanya bergegas keluar dan menampakkan diri mereka di pulau terpencil. Menurut pengaturan sebelumnya, kapal perang hiu macan diluncurkan satu demi satu, dan Kindred Spirit Araidis diaktifkan satu demi satu, membentuk formasi satu demi satu. Di bawah pimpinan He Baichuan, mereka secara agresif menyerang Pulau Baiyue. Hanya 2 sosok yang tersisa di pulau terpencil itu. Salah satunya adalah Ghost, yang telah meledakkan Azure Sequence, dan yang lainnya adalah Old Tang yang lemah. Keduanya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini, jadi mereka hanya bisa menonton dari jauh. Old Tang tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Ghost. Ghost berkedip, "Apa? Berikan padaku." Tang Tua memandangnya tanpa ekspresi. Ghost memalingkan wajahnya. "Ada apa? Aku tidak mengerti." Tang Tua berkata perlahan, "Kamu harus tahu bahwa bukan aku yang menginginkan ini. Lu Ye menyuruhku untuk memintanya padamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberikannya kepadaku, tapi jangan menangis jika dia datang mencarimu sendiri. Kamu pikir aku takut padanya?" Ghost seperti kucing yang bulunya meledak. Dia melompat dan berteriak, "Sudah berapa lama sejak dia menjadi Jade Moon? Jika dia datang mencariku, aku akan menghajarnya." Tang Tua memandangnya tanpa ekspresi. Ghost tiba-tiba merasa sedikit bersalah, tapi dia tetap menolak mengakuinya. "Aku akan kembali ke Istana Kaisar Siput sekarang. Mari kita lihat bagaimana dia datang mencariku." Tang Tua berkata, "Coba tebak, apakah klan Merfolk lebih dekat denganmu atau dia? Jadi bagaimana jika Anda bersembunyi di Istana Kaisar Siput? Anda masih akan ditangkap dan dipukuli." Mata Ghost bergerak-gerak. Dia memikirkan konsekuensi bersembunyi di Istana Siput Kaisar sekarang, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani pergi.
Dia dengan enggan mengeluarkan keong laut Azure dan menamparnya dengan keras ke tangan Tang Jun. Aku akan memberikannya padamu. Pelit sekali. Aku hanya akan memainkannya selama beberapa hari. Dia terlalu curiga padaku. Dia tidak mempercayaiku sama sekali. Aku mengenalnya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Tang Jun menyingkirkan keong laut Azure. Apakah kamu tidak tahu apakah kamu dapat dipercaya atau tidak? Jika dia benar-benar dapat dipercaya, Lu Yiye tidak akan menyuruhnya mengambil kembali keong laut Azure. Bagaimanapun, benda ini adalah penghubung antara Pulau Tiga Dunia dan Istana Kaisar Siput. Yang terbaik adalah menyimpannya di tangan mereka sendiri. Keong laut Azure memainkan peran penting dalam keberhasilan serangan mendadak mereka di Pulau Baiyue. Meskipun alam bunga kecil Lu Ye nyaman, kapasitasnya terbatas. Dia telah bereksperimen dengan hal itu ketika dia berada di 9 prefektur. Jika dia hanya menempatkan kultivator alam konstelasi, alam bunga kecil miliknya dapat menampung paling banyak 800 orang. Namun, jika dia ingin menerima Jademun, jumlah ini akan sangat berkurang. Sederhananya, semakin kuat kultivatornya, semakin besar pula beban yang ditanggung oleh alam bunga kecil, dan semakin sedikit orang yang dapat ditampungnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menerima semua kultivator Pulau Tiga Dunia ke dalam alam bunga kecilnya. Dia hanya membawa 500 konstelasi dan 3 Jademun bersamanya. Ini bisa dibilang merupakan batas kapasitas alam bunga kecil. Adapun Hebei Chuan dan 500 Star Constellation lainnya, Lu Ye telah mengirim mereka ke wilayah klan Merfolk melalui portal Azure Sequence. Mereka berkumpul di depan istana Keong Surgawi, menunggu perintah. Ghost meniup Azure Sequence ke sini dan membuka portal. Pasukan Hebei Chuan bisa langsung turun ke sini. Tidak ada yang menyangka bahwa Pulau Tiga Dunia akan menyerang Pulau Baiyue dari sini. Lagi pula, tempat ini terlalu dekat dengan Pulau Baiyue, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Begitu sekelompok besar kultivator muncul, Pulau Baiyue dapat bereaksi dengan cepat. Namun, dengan kemudahan yang diberikan oleh Azure Sequence, Pulau Tiga Dunia mampu mencapai hal yang mustahil. Di Pulau Baiyue, 4 pangkalan formasi dihancurkan, dan formasi pelindung pulau itu terguncang. Ini adalah keributan yang sangat besar. Melalui penyebaran beberapa orang yang licik, berita tersebut dengan cepat menyebar. Pulau Baiyue sedang diserang. Pertarungan untuk pulau spiritual kelas atas telah dimulai. Para kultivator Pulau Baiyue telah menduduki Pulau Baiyue selama 800 tahun. Sebagai pulau spiritual kelas atas, pulau ini dianggap terkenal di seluruh Laut Wan Siang. Jadi, ketika berita ini menyebar, banyak kultivator yang bergegas datang dari berbagai penjuru untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bukan hanya konstelasi saja yang datang, bahkan banyak Jademun dari kepulauan spiritual yang secara pribadi datang juga. Bukan karena mereka terlalu suka menonton pertunjukan. Sebaliknya, di seluruh Laut Wan Siang, pertempuran untuk pulau spiritual kelas atas jarang terjadi. Setiap kali pertempuran untuk pulau spiritual kelas tinggi terjadi, setidaknya itu mewakili bentrokan antara para kultivator dari 2 galaksi berbeda. Jademun datang untuk menyaksikan pertempuran terutama untuk melihat kinerja para penyerang dan pembela. Melalui pertarungan semacam ini, mereka bisa melihat kekurangan mereka sendiri. Jika ada kesalahan, mereka bisa memperbaikinya. Banyak orang mencoba mencari tahu kekuatan mana yang menyerang Pulau Baiyue kali ini. Ini karena pertarungan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pertempuran sebelumnya untuk kepulauan spiritual kelas atas, selalu ada beberapa petunjuk sebelum pertempuran. Akan selalu ada pertempuran kecil antara kedua kekuatan. Ketika konflik meningkat, hal itu akan mengarah pada pertempuran terakhir untuk pulau spiritual. Namun, kali ini, tidak ada berita sedikit pun. Pulau spiritual kelas atas yang telah beroperasi selama 800 tahun tiba-tiba diserang. Inilah yang mengejutkan dan membingungkan banyak Jademun. Bagi banyak Jademun yang telah mengawasi Laut Wan Siang sepanjang tahun, mereka kurang lebih mengetahui latar belakang Pulau Baiyue. Pulau Baiyue bukanlah yang terkuat di antara semua pulau spiritual kelas atas, tapi jelas juga bukan yang terlemah. Setelah 800 tahun beroperasi, formasi pelindung pulau itu menjadi sangat kokoh. Hampir mustahil bagi satu kekuatan untuk menyerangnya dengan paksa. 1734. Jademun yang pergi menonton pertempuran ingin tahu siapa yang bertarung melawan Pulau Baiyue kali ini, dan seberapa besar peluang mereka untuk menang. Ataukah hanya orang-orang pemarah yang memulai perang ini? Pada saat yang sama, di sebuah istana di Pulau Myriad, Yuan Cheng, yang pernah ditemui Tang Jun sebelumnya, berdiri dengan hormat di aula yang luas dengan kepala tertunduk saat melaporkan berita yang diterimanya. Setelah beberapa lama, sebuah suara datang dari dalam aula. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Dipahami, jawab Yuan Cheng, membungkuk dan mundur. Menilai dari kata-kata leluhur, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Pulau Baiyue. Jika leluhur tidak khawatir, mengapa dia harus khawatir? Bagaimanapun, leluhur bahkan tidak berpikir untuk melepaskan Divine Sense untuk menyelidiki situasi di Pulau Baiyue.
Pantas saja leluhur tidak terlalu memikirkan para kultivator tiga alam. Benar saja, mereka datang dari tempat terpencil. Mereka picik dan sombong. Apakah mereka benar-benar mengira Pulau Roh bermutu tinggi begitu mudah ditangkap? Setelah menderita kerugian besar kali ini, mereka pasti akan berperilaku baik di masa depan. 500 km jauhnya dari Pulau Baiyue, dua sosok berdiri berdampingan. Mereka adalah dua Jademun pertama yang tiba setelah pertempuran pecah. Pulau itu tidak lain adalah Pulau Four Corner. Salah satunya adalah Zhou Chuang, yang baru saja berpisah dari Lu Ye, dan yang lainnya adalah Kang Cheng dari galaksi tak terbatas. Pulau Empat Sudut masih memiliki dua Jademun yang belum datang. Bukannya mereka tidak mau datang, tapi mereka harus meninggalkan seseorang untuk menjaga rumah mereka. Pulau Empat Sudut hanyalah pulau roh kelas menengah, jadi formasi pelindungnya tidak terlalu kuat. Alasan mengapa berita tentang pertempuran di Pulau Baiyue menyebar begitu cepat adalah karena Pulau Empat Sudut diam-diam mempromosikannya. Lu Ye lah yang meminta bantuan Zhou Chuang. Hanya dengan mengundang lebih banyak Jademun untuk menyaksikan pertempuran dan secara pribadi menyaksikan bagaimana Pulau Baiyue direbut barulah dunia menyadari kekuatan Pulau Tiga Alam. Hanya dengan cara itulah para kultivator Tiga Alam dapat membangun diri mereka di Pulau Tiga Alam di masa depan. Lu Ye merasa satu pertempuran sudah cukup untuk pertempuran sebesar ini. Oleh karena itu, semakin besar keributannya, semakin baik bagi pihaknya. 500 km jauhnya, Kang Cheng dan Zhou Chuang saling menatap kosong. Keduanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Sudut mata Kang Cheng bergerak-gerak saat dia bertanya dengan kaget. Bagaimana mereka melakukannya? Pada saat ini, di bawah pengamatannya, formasi pelindung Pulau Baiyue jelas rusak. Pertahanannya sangat berkurang, dan bagian dalamnya kacau balau. Setidaknya 3 tempat berada di tengah pertempuran sengit. Tidak diragukan lagi, ini berarti Pulau Tiga Dunia telah memasuki pulau tersebut tanpa sepenuhnya menembus formasi pelindung pulau tersebut. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Aku tidak tahu. Zhou Chuang menggelengkan kepalanya. Kang Cheng memandang Zhou Chuang tanpa berkata-kata. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kaulah yang bekerja sama dengan Lu Ye. Zhou Chuang benar-benar tidak tahu. Dia tidak dapat memahami situasi di depannya. Lagi pula, dia belum lama berpisah dari Lu Ye. Bagaimana dia melakukannya? Meskipun dia telah bekerja sama dengan Lu Ye untuk membunuh Chu Zu, apa hubungan kematian Chu Zu dengan situasi saat ini? Dia tidak mungkin mengatakan bahwa Lu Ye telah menyamar sebagai Chu Zu dan menyelinap ke Pulau Baiyue, bukan? Betapa bodohnya para kultivator Baiyue membiarkan Jademun yang menyamar menyelinap masuk. Terlebih lagi, meskipun Lu Ye memiliki kemampuan untuk menyamar, tidak akan mudah baginya untuk menyelinap masuk. Mundur selangkah, jika Lu Ye benar-benar menyelinap masuk, bagaimana dia bisa membawa orang-orangnya masuk? Tidak ada yang bisa menjelaskan semua hal yang tidak dapat dijelaskan ini. Satu-satunya hal yang diketahui Kang Cheng dan Zhou Chuang adalah Pulau Baiyue sedang dalam masalah kali ini. Sekarang musuh telah menembus formasi pelindung pulau tersebut, formasi pelindung pulau tersebut telah kehilangan keuntungannya. Para kultivator dari kedua belah pihak hanya bisa bertarung di pulau itu. Terlepas dari apakah Pulau Tiga Dunia menderita kerugian dalam pertempuran ini, Pulau Baiyue pasti akan menderita kerugian besar. Sosok-sosok dengan cepat bergegas dari segala arah. Mereka semua berdiri beberapa ratus kilometer jauhnya dan mengawasi dari jauh. Ini semua adalah orang-orang yang bergegas menonton pertempuran setelah menerima berita. Mereka diam-diam terkejut. Bagaimana pertempuran tersebut meningkat hingga mencapai tingkat pertempuran di pulau itu segera setelah dimulai. Segera, sekelompok besar kultivator memasuki bidang pandang para penonton. Yang memimpin adalah kultivator Jademun tahap akhir. Di belakangnya, total 20 kapal perang hiu macan bergerak berdampingan. Di belakang mereka, hampir 100 kapal perang dengan postur berbeda bergegas menuju Pulau Baiyue seperti ikan paus yang menelan dunia. Mereka dari Pulau Tiga Dunia, seseorang berteriak ketakutan. Pada saat seperti ini, hanya para kultivator dari kedua belah pihak yang akan berkumpul dan menyerbu ke medan perang. Tidak ada orang lain yang berhak untuk bergabung. Alasan mereka mengetahui bahwa mereka berasal dari Pulau Tiga Dunia adalah karena Tata Surya Empat Sudut diam-diam menyebarkan berita tentang Pulau Tiga Dunia. Pada saat yang sama, mereka juga mengungkapkan dendam antara Pulau Tiga Dunia dan Pulau Baiyue, sehingga semua orang mengetahui asal mula perang ini. Pulau Tiga Dunia mendapatkan ketenaran baru-baru ini karena ini adalah pulau terpencil kedua yang dihidupkan kembali setelah Pulau Peerless dihidupkan kembali beberapa tahun lalu. Pulau itu bahkan telah berubah menjadi pulau spiritual bermutu tinggi. Di laut segudang bentuk, kadang-kadang ada kasus pulau spiritual yang dihidupkan kembali. Namun, sangat jarang pulau spiritual berubah menjadi pulau spiritual kelas tinggi atau kelas atas seperti Pulau Peerless dan Pulau Tiga Dunia. Pulau Peerless telah runtuh, sementara Pulau Tiga Dunia sedang bangkit. Banyak Jademun yang telah mendengar tentang situasi canggung yang dialami Pulau Tiga Dunia.
Para kultivator Jade Moon Pulau Baiyue ingin mengambil alih Pulau Tiga Dunia dan menyergap Jade Moon mereka. Sekarang setelah Pulau Tiga Dunia membalas, itu wajar saja. Bagaimanapun, para kultivator menikmati pembunuhan. Jika Anda menyerang saya, tentu saja saya akan membalasnya. Namun, banyak kultivator Jade Moon tidak tahu bagaimana Pulau Tiga Dunia berada begitu jauh dari sini. Dari mana asal kelompok kultivator Pulau Tiga Dunia ini? Mengapa tidak ada peringatan sebelumnya? Yang lebih tidak terbayangkan lagi adalah Pulau Tiga Dunia telah membagi kekuatan mereka. Kekacauan yang terjadi di Pulau Baiyue saat ini hanya disebabkan oleh sebagian dari para kultivator Pulau Tiga Dunia. Masih ada sebagian dari mereka yang bergegas ke medan perang. Jika formasi pelindung Pulau Baiyue tidak rusak, kelompok kultivator ini tidak akan mampu melakukan apapun. Pulau Baiyue bahkan tidak perlu menunggu sampai mereka mendekati pulau utama. Mereka akan bisa memanfaatkan formasi pelindung pulau itu untuk mengalahkan mereka. Namun, situasi saat ini terlalu rumit. Tidak peduli seberapa berpengalamannya Jade Moon, dia tidak bisa memprediksi arah pertempuran ini. Sementara 500 konstelasi dari Pulau Tiga Dunia yang dipimpin oleh He Baichuan bergegas menuju Pulau Baiyue, Pulau Tiga Dunia juga diserang oleh musuh yang kuat. Ketika kapal planet berada 150 km dari Pulau Tiga Dunia, mereka melambat. Di kapal planet terkemuka, Jade Moon, yang bertanggung jawab atas pertempuran ini, memandang ke arah Pulau Tiga Dunia dengan ekspresi muram. Namun yang terlihat hanyalah kabut tebal. Dia sama sekali tidak bisa melihat situasi di pulau itu. Sejak kabut menyebar dan menutupi seluruh pulau roh, situasi ini terus berlanjut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam Pulau Tiga Dunia. Yang membingungkan Jade Moon ini adalah Pulau Tiga Dunia seharusnya sudah bereaksi sekarang. Armadanya sudah sampai di lokasi ini. Namun, Pulau Tiga Dunia tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah mereka tidak menyadari kedatangan mereka. Ini jelas tidak normal. Jade Moon ini langsung membayangkan bagaimana Pulau Tiga Dunia dipenuhi jebakan, menunggu mereka mengambil inisiatif untuk jatuh ke dalamnya. Namun, berita yang dia terima adalah bahwa Pulau Tiga Dunia telah mengirimkan beberapa Jade Moon dan 500 konstelasi untuk menyerang Pulau Baiyue. Oleh karena itu, Pulau Tiga Dunia saat ini hanya memiliki satu Jade Moon dan beberapa ratus konstelasi bintang yang menjaga pulau utama. Sedikit kekuatan pertahanan ini masih belum mencukupi. Kabut yang menutupi pulau itu jelas hanya sekedar pertunjukan. Hal ini semakin menegaskan fakta bahwa Pulau Tiga Dunia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang cukup. Setelah merenung sejenak, Jade Moon ini memberi perintah untuk menyerang. Tidak peduli sarang naga atau sarang harimau macam apa yang ada di depan, mereka akan mengetahuinya begitu mereka menyerang. Dalam pertarungan antar kultivator, kekuatan adalah hal yang paling penting. Dia tidak percaya bahwa dengan begitu banyak orang yang dibawanya, mereka tidak dapat menghancurkan Pulau Tiga Dunia. Serangan dimulai. Pulau Tiga Dunia tidak bereaksi sama sekali. Mereka bahkan tidak membalas. Hanya formasi pertahanan yang diam-diam menahan serangan itu. Ketika armada berada sekitar 100 mil jauhnya, pemandangan yang tidak terduga terjadi. Formasi pertahanan Pulau Tiga Dunia telah rusak. Hingga saat ini, armada penyerang belum melihat adanya tanda-tanda pembalasan. Pemimpin armada, Jade Moon, bingung. Apa yang sedang terjadi? Jika Pulau Tiga Dunia membalas, itu normal. Namun, situasi saat ini sangat aneh. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bertanya-tanya apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di Pulau Tiga Dunia. Namun, dia secara tidak sadar merasa bahwa ini tidak mungkin. Ini adalah pulau roh bermutu tinggi. Kultivator mana yang begitu ceroboh hingga tidak membuat pertahanan apapun. Membiarkan orang lain menyerang. Setelah berpikir sejenak, dia membuat beberapa pengaturan. Segera, kapal perang hiu macan menyebar ke segala arah, menyerbu ke Pulau Tiga Dunia dari segala arah dan menghilang ke dalam kabut tebal. Segera, berita kembali muncul. Pulau Tiga Dunia kosong. Bahkan tidak ada barang berharga yang tersisa. Di seluruh pulau roh, hanya ada satu formasi yang beroperasi. Apalagi sudah berhasil ditembus. Mata Jade Moon yang memimpin penyerangan berkedut. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah sekian lama, mereka benar-benar bertarung dalam pertarungan kecerdasan dan kekuatan di pulau kosong. Para kultivator Pulau Tiga Dunia cukup bijaksana. Mereka mungkin tahu bahwa mereka tidak bisa mempertahankan pulau itu, jadi mereka mundur terlebih dahulu. Hal ini membuat para kultivator penyerang menjadi liar karena gembira. Sebelum operasi ini, meskipun mereka berpikir bahwa mengambil alih Pulau Tiga Dunia tidak akan menjadi masalah, mereka harus membayar harganya. Beberapa kultivator yang tidak beruntung bahkan mungkin mati dalam pertempuran. Namun, sekarang, mereka telah mengambil alih pulau roh bermutu tinggi tanpa membayar harga apapun. Ini tawaran yang bagus. Ayo pergi ke pulau. Pemimpin armada, Jade Moon, segera memberi perintah. Jika mereka tidak mengambil apa yang diberikan surga kepada mereka, mereka malah akan dihukum.
Tidak peduli apa, mereka tidak bisa melepaskan pulau roh bermutu tinggi ini. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan mampu mengambil alih pulau roh bermutu tinggi. Awalnya, pulau roh mereka hanyalah pulau roh kelas menengah. Dibandingkan dengan pulau roh bermutu tinggi, ada perbedaan besar. Hal ini terutama terjadi pada pulau roh yang besar seperti Pulau Tiga Alam. Mereka tidak hanya dapat mengizinkan kultivatornya sendiri untuk tinggal dan berkultivasi, mereka bahkan dapat menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dari berbagai faksi. Di masa depan, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Jademun, sebagai penanggung jawab, pasti akan mendapat manfaat paling banyak. Untuk sesaat, Jademun tidak bisa tidak memikirkan masa depan yang indah. Dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Mengikuti perintahnya, Constellation Realm yang datang bersamanya semua mendarat di pulau itu dan masuk. Mereka bisa merasakan perbedaan besar antara Pulau Tiga Dunia dan pulau utama. Para kultivator Constellation Realm juga senang karena dalam lingkungan kultivasi seperti itu, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat banyak, dan mereka akan dapat menyimpan banyak giok spiritual. 1735. Di Pulau Tiga Dunia, pikiran Jademun menjadi liar. Bahkan dengan kondisi pikiran puncak Jademun, kultivator terkemuka tidak bisa menahan perasaan sedikit sombong. Dia merasa bahwa keberuntungannya sangat luar biasa karena telah menemui hal yang begitu baik. Dalam kegembiraannya, dia tidak lupa mengirim pesan kepada Yu Huan. Tidak ada seorang pun di Pulau Tiga Dunia. Saya telah menaklukkan pulau ini. Tidak peduli apa, Yu Huan telah mengiriminya pesan sebelumnya. Dia harus menerima bantuan ini. Ketika dia kembali, dia akan berbagi sebagian manfaatnya dengannya. Saat Yu Huan menerima pesan itu, dia meledak. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab karena dia sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun di Pulau Tiga Dunia. Para kultivator yang tersisa di Pulau Tiga Dunia kini mendekati Pulau Baiyue. Mereka akan menyerang barisan pertahanan Pulau Baiyue. Pulau Baiyue telah berdiri selama 800 tahun. Ia belum pernah menghadapi masalah internal dan eksternal seperti itu. Tidak peduli apa, dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan orang-orang di Pulau Tiga Dunia. Bahkan jika Pulau Baiyue memprovokasi mereka, mereka tidak akan menyerah di Pulau Tiga Dunia dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sebagai perbandingan, Pulau Tiga Dunia tidak diragukan lagi lebih berharga daripada Pulau Baiyue. Meskipun keduanya merupakan pulau spiritual tingkat tinggi, ukuran kedua pulau spiritual ini sangat berbeda. Terlebih lagi, mengapa para kultivator Pulau Tiga Dunia begitu yakin bahwa mereka bisa menaklukkan Pulau Baiyue? Mereka telah kehilangan Pulau Tiga Dunia. Jika mereka tidak bisa menaklukkan Pulau Baiyue, mereka bahkan tidak akan memiliki pijakan di Laut Segudang Manifestasi. Apakah penduduk Pulau Tiga Dunia semuanya gila? Tentu saja, mereka tidak gila. Jika itu orang lain, mereka tidak akan membuat keputusan ekstrim seperti itu. Mereka sepenuhnya menyerah pada pertahanan Pulau Tiga Dunia. Mereka hanya menggunakan arai ilusi untuk menyembunyikan situasi di dalam. Mereka menggunakan siput laut dalam dan alam bunga kecil untuk mengalihkan perhatian para kultivator Pulau Baiyue, kemudian mereka menyerang Pulau Baiyue dengan sekuat tenaga. Keputusan ini dibuat oleh Lu Ye. Ini karena dia tidak takut kehilangan Pulau Tiga Dunia. Kesuksesan Three World Island dan Unparalleled Island datang dari Little Constellation Hall. Selama harta karun ini masih ada di tangannya, bahkan jika Pulau Tiga Dunia hilang, itu bukanlah masalah besar. Paling-paling, mereka bisa menemukan pulau terpencil lainnya. Oleh karena itu, bagi orang lain, pulau spiritual mereka sendiri perlu dilindungi. Namun, Lu Ye tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Baginya, menyerang adalah pertahanan terbaik. Ketika dia mengusulkan hal ini pada pertemuan Jademun dari Pulau Tiga Dunia, semua orang tidak setuju. Namun, pada akhirnya mereka berhasil dibujuk olehnya. Di antara Jademun dari Pulau Tiga Dunia, kultivasi Lu Ye adalah yang terendah, tetapi ia memikul beban paling berat. Jika dia bersikeras pada sesuatu, yang lain tentu saja tidak bisa menentangnya terlalu keras. Terlebih lagi, Tang Tua telah disergap dan hampir mati, yang sungguh membuat marah. Selain itu, penempatan Lu Ye sangat masuk akal, sehingga kemungkinan untuk menjatuhkan Pulau Baiyue sangat tinggi. Dengan demikian, usulan ini disetujui. Hal ini menyebabkan pertempuran hari ini melawan Baiyue. Berbeda dengan Lu Ye yang santai, orang-orang dari Pulau Tiga Dunia merasa tidak ada jalan keluar. Lagi pula, Pulau Tiga Dunia kemungkinan besar akan hilang. Karena itu, mereka harus mengalahkan Baiyue untuk mengganti kerugian mereka. Di bawah komando He Baichuan, 20 kapal perang hiu macan dan lebih dari 100 formasi yang dibentuk oleh para kultivator Tiga Alam mendekati Pulau Baiyue. Lu Ye dan yang lainnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Di 3 aula pondasi di Pulau Baiyue, setidaknya ada 1 Jademun yang mengawasi mereka. Mereka memiliki lebih dari 100 konstelasi bintang di bawahnya. Kekuatan seperti itu sebenarnya tidak lemah. Namun, ini adalah wilayah musuh. Selain itu, terdapat hampir 2000 kultivator di Pulau Baiyue.
Bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang dihadapi para kultivator tiga alam dengan membagi kekuatan mereka untuk menyerang tiga ruang pondasi susunan. Dapat dikatakan bahwa para kultivator tiga alam di setiap aula fondasi arai menghadapi musuh yang beberapa kali lebih banyak daripada musuh mereka sendiri. Jika bukan karena formasi susunan yang melindungi aula itu sendiri, mereka pasti sudah menderita kerugian karena perbedaan kekuatan yang begitu besar. Dalam situasi seperti itu, bahkan Lu Ye tidak berani menunjukkan dirinya dengan mudah. Saat Pulau Tiga Dunia membakar perahu mereka, Pulau Baiyue juga bertempur dengan punggung menempel ke dinding. Karena musuh sudah memasuki wilayah mereka, siapa yang berani tidak bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Tiga ruang pondasi susunan tempat para kultivator Pulau Tiga Dunia bersembunyi sepenuhnya dikelilingi. Serangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir mereka dari segala arah, menyebabkan aula bergetar. Mata Yu Huan memerah. Saat ini, dia hanya membenci Liu Yu dan Chu Zu karena memasang susunan di aula dengan begitu kokoh sehingga tidak dapat ditembus dalam waktu singkat. Namun, jika dipikir-pikir lagi, kekokohan ini persis seperti yang dia minta. Lagi pula, ruang pondasi susunan terlalu penting bagi pulau spiritual. Tentu saja, mereka harus sekuat mungkin. Dia merasa pahit di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa susunan yang telah diatur dengan susah payah tidak akan berguna baginya. Sebaliknya, mereka justru membantu musuh. Tentu saja, jika ada cukup waktu, susunan di aula pondasi susunan tidak akan mampu menahan serangan kuat dari Pulau Baiyue. Pada saat itu, tanpa perlindungan susunannya, ratusan atau lebih kultivator di setiap aula tidak akan mampu menahan amukan para kultivator Pulau Baiyue. Berdasarkan premis bahwa ada perbedaan besar dalam jumlah, mereka mungkin akan musnah dengan sangat cepat. Namun, bagaimana mereka bisa punya begitu banyak waktu untuk disia-siakan? Pengaturan Pulau Tiga Dunia dihubungkan satu sama lain. Dalam pertempuran ini, Pulau Baiyue sepenuhnya dipimpin oleh hidungnya. Tuan Pulau Yu, kapal perang dan barisan musuh berjarak 200 mil. Mereka akan menyerang. Di tengah kekacauan, seseorang buru-buru menghampiri Yu Huan dan melaporkan situasinya. Mata Yu Huan hampir keluar dari rongganya. Dia menoleh dan melihat keluar pulau. Seperti yang diharapkan, pasukan He Baichuan sudah dalam posisi menyerang. 20 kapal perang Hiu Macan. Skalanya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Selain ratusan susunan, ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Apalagi sekarang setelah 4 fondasi susunan telah dihancurkan, Yu Huan benar-benar tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dapat dihasilkan oleh susunan pelindung pulau itu. Junior Meng, Junior Meng. Dia buru-buru berteriak. Junior Meng, yang memimpin orang untuk menyerang salah satu ruang pondasi, dengan cepat bergegas mendekat. Yu Huan buru-buru berkata, cepat suruh orang menyiapkan pertahanan. Juga, pastikan 4 aula pondasi yang tersisa aman. Basis arai tidak dapat dihancurkan lagi. Sekarang hanya tersisa 4, mereka masih dapat mempertahankan pengoperasian barisan pelindung pulau itu. Jika 1 atau 2 pangkalan susunan dihancurkan, susunan pelindung pulau itu akan runtuh dengan sendirinya sebelum musuh dapat menyerang. Ya, Junior Meng menerima perintah tersebut dan segera memerintahkan semua orang untuk pergi bersama sekelompok besar orang. Tekanan pada Lu Ye dan yang lainnya berkurang drastis. Segera, suara gemuruh terdengar. 20 kapal perang Hiu Macan milik He Baichuan mulai menyerang Pulau Baiyue. Di antara susunan yang dibentuk oleh para kultivator Pulau Tiga Dunia, hampir setengah dari mereka mengoordinasikan serangan mereka. Alasan mengapa hanya separuh dari mereka yang menyerang terutama karena susunan separuh lainnya tidak cocok untuk serangan jarak jauh. Apalagi mereka punya misi lain. Meskipun ada jarak 200 km di antara mereka, ketika serangan mendarat di formasi besar pelindung pulau itu, riak-riak menyebar ke segala arah. Jika bukan karena Junior Martial Sister Meng memimpin orang keempat basis formasi utuh tepat waktu untuk menstabilkan formasi besar, formasi itu akan hancur total hanya dalam beberapa putaran serangan seperti itu. Setelah 3 putaran serangan, susunannya masih dipertahankan. Namun, kekuatannya jelas melemah. Ini adalah akibat dari susunan pondasi yang tidak lengkap. Jika 8 fondasi susunan masih utuh dan ada cukup orang untuk mengendalikan dan memeliharanya, maka pasukan He Baichuan tidak akan berpengaruh sama sekali. Lalu, serangan balik Pulau Baiyue datang. Pulau spiritual yang tertata rapi tidak hanya memiliki susunan pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Di sekitar pulau spiritual, juga akan ada sejumlah besar pengaturan pertahanan. Semua pengaturan ini dapat digunakan untuk melakukan serangan balik terhadap musuh. Misalnya, beberapa formasi ofensif yang menggunakan harta sihir sebagai inti formasinya. Jika seseorang punya cukup uang, mereka bahkan bisa menempatkan kapal perang Hiu Macan sebagai inti formasi. Dengan cara ini, mereka bisa memaksimalkan kekuatan kapal perang Hiu Macan. Para kultivator Pulau Baiyue telah menempati tempat ini selama 800 tahun. Bahkan jika mereka belum pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya, mereka masih memiliki banyak pengaturan yang diperlukan. Saat ini,
di bawah koordinasi Junior Meng, serangan balik dilancarkan satu demi satu. Pasukan He Baichuan tidak tergerak. Lusinan formasi yang sebelumnya tidak menyerang semuanya mengaktifkan kekuatan formasi. Saat cahaya bersinar terang, berbagai bentuk formasi tampak menjadi hidup dan berubah menjadi pertahanan yang kokoh. Lapisan pertahanan yang dibentuk oleh formasi itu seperti tembok besi. Mereka memblokir serangan dari pulau spiritual untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Setelah satu putaran pertahanan, tidak ada yang terluka. Serangan pihak mereka sendiri dilancarkan lagi. Pertempuran serangan dan pertahanan di luar pulau dimulai 200 mil jauhnya. Sebelum barisan pelindung Bai Yue hancur total, pasukan He Baichuan tidak bisa mendekat. Ini karena terlalu berisiko. Terlebih lagi, mereka tidak bisa sampai ke pulau itu meskipun mereka mendekat. Semakin banyak kultivator yang datang untuk menonton. Pertarungan memperebutkan pulau spiritual kelas atas sepertinya telah menarik perhatian seluruh Laut Wan Xiang. Lagi pula, itu bukanlah hal yang umum. Banyak kultivator belum pernah melihat pertempuran seperti ini di pulau spiritual kelas atas. Sebagai perbandingan, pertempuran antara pulau spiritual kelas menengah dan pulau spiritual kelas rendah yang pernah mereka lihat sebelumnya seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Saat pertempuran di luar pulau sedang berlangsung, Lu Ye memimpin Ma Sangxi keluar dari aula markas formasi di pulau itu. Baru saja, ketika pasukan Pulau Bai Yue terkonsentrasi di pulau itu, 3 aula pangkalan formasi ditekan hingga mereka tidak dapat melawan. Mereka hanya bisa mengandalkan pembentukan aula untuk melawan. Namun, kemunculan pasukan He Baichuan menarik hampir separuh pasukan Pulau Bai Yue. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan di sisi ini telah melemah. Kesempatan mereka ada di sini. Buka celah dalam formasi. Setelah 3 napas, semua orang akan menyerang. Lu Ye memerintahkan sambil berjalan ke depan. Di aula ini, lebih dari 100 orang menerima pesanan secara serempak. Ketika Lu Ye dan Ma Sangxi berjalan ke depan aula, kultivator yang bertugas menjaga formasi segera membuka celah. Ini adalah langkah yang sangat berisiko karena di luar aula, serangan musuh tidak ada habisnya. Jika formasi tidak memiliki celah, mereka masih bisa berjuang di ambang kematian. Namun, begitu celah terbuka, mustahil untuk menutupnya lagi. Ini juga alasan mengapa Lu Ye memerintahkan semua orang untuk menyerang setelah 3 tarikan napas. Jika mereka tidak menyerang, setelah formasi aula rusak, mereka akan menjadi sasaran empuk. Sekarang celahnya telah terbuka, Lu Ye berbalik. Ekspresi Ma Sangxi sangat galak. Dengan ekspresi tegas, dia menyerbu keluar melalui celah tersebut. Detik berikutnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya. Meskipun dia adalah Jademun tahap puncak, dagingnya terkoyak dan darah berceceran di mana-mana. Seluruh tubuhnya meledak dengan suara keras. Jademun yang bertanggung jawab memimpin serangan di aula ini adalah Su Yuming dari Pulau Bai Yue. Dia adalah Jademun tahap akhir dan merupakan salah satu dari 4 Jademun yang tersisa. Dia telah menerima perintah mutlak dari Yu Huan. Tidak peduli apa, dia harus memblokir musuh di dalam aula. Siapapun yang berani menunjukkan wajahnya harus dibunuh. Dia mengira karena musuh bersembunyi di dalam aula, itu akan menjadi pertempuran yang panjang. Siapa sangka dia akan membunuh salah satu dari mereka. Terlebih lagi, itu adalah Jademun.